Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menjadi guru ideal berbasis fitrah. Pada video saya sebelumnya, saya menjelaskan bahwa di antara salah satu metode pembelajaran adalah dengan menggunakan berbasis fitrah. Metode pembelajaran berbasis fitrah yaitu pembelajaran yang berdasarkan beberapa aspek, minimal ada 5 aspek, yaitu aspek spiritualitas, aspek moralitas, kemudian aspek intelektualitas atau rasional, kemudian aspek kreativitas dan seni. Untuk mendapatkan pembelajaran yang terbaik, maka dibutuhkan seorang guru yang ideal, seorang guru yang baik. Bagaimana guru yang baik berbasis fitrah? Ikuti dalam kajian berikut ini. Guru yang ideal berbasis fitrah, yang pertama kali adalah guru tersebut harus memiliki nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai religius. Ya, dia harus merupakan seorang yang memiliki nilai-nilai spiritualitas yang tinggi. Bagaimana dan apa saja nilai-nilai spiritualitas yang harus dimiliki oleh seorang guru? Antara lain adalah apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca dalam sholat kita. Itu merupakan nilai-nilai yang harus kita miliki, nilai-nilai yang harus kita ejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya sebagai seorang guru. Yang pertama adalah yang terkandung dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillahirrahmanirrahim ini dengan nama Allah, dengan tujuan hanya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aktivitas kita mengajar, aktivitas kita dalam bekerja, kita harus niatkan ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingin mendapatkan apa-apa. Dalam bukunya Simon Sinek terkait dengan bagaimana seorang itu bisa sukses, dia menyebutkan bahwa diantaranya adalah dengan menemukan why, menemukan bagaimananya. Bagaimana yang paling dalam itu adalah dengan ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim juga bisa berarti dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia mulai mengajar, dia bekerja dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa mengajar kalau tidak mendapatkan bantuan dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim juga bisa berarti dia mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal mengajar, dia bertindak sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Karena itu dia harus bersikap sebagaimana sikap Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkandung dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya bahwa segala puja dan puji itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru yang ideal adalah guru yang tidak mengharapkan pujian dari siapapun. Guru yang terus berkarya, terus berkreativitas karena ingin mendapatkan pujian hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari siapa-siapa. Sehingga ada orang, tidak ada orang, dia tetap semangat. Baik diperhatikan oleh atasan atau tidak diperhatikan, dia tetap semangat. Karena semata-mata yang diharapkan adalah pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan juga bisa berarti bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, apa yang kita dapatkan itu bukan dari kita, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang guru yang baik adalah dia tidak akan pernah merasa sombong, merasa bangga diri, karena apa yang dimiliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbul Alamin, melihara alam semesta, yang maha menciptakan alam semesta, pemilik alam semesta ini. Yang ketiga adalah ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam ayat yang pertama Allah sudah mensifati dirinya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam ayat yang ketiga Allah juga menekankan, mentaukidkan kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya guru yang baik adalah guru yang memiliki sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman bisa berarti mengasihi, menyayangi kepada orang yang taat ataupun yang orang yang melanggar, atau al-asin, lit-ta'i'ina wal-asin. Jangan Ar-Rahim itu biasanya rahmat Allah khusus bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, Rahman Rahim, seorang guru juga harus mencerminkan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memiliki sifat kasih sayang, dia memiliki sifat ramah, dia memiliki sifat sopan, dia memiliki sifat cinta kepada murid-muridnya. Berikutnya adalah Maliki Yaumiddin. Allah adalah yang menguasai hari pembalasan. Di sini seorang guru yang ideal dia harus senantiasa mengaitkan pekerjaannya dengan hari pembalasan, bahwa apa yang kita kerjakan baik atau buruk, sedikit ataupun banyak, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan oleh siapa-siapa. Apa yang kita kerjakan berupa kebaikan, maka kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebaikan itu pada hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Dan apa yang kita lakukan berupa keburukan, maka keburukan itu sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki Yaumiddin. Karena itu guru yang ideal adalah guru yang senantiasa mengaitkan pekerjaannya, pembelajarannya, pendidikannya, pengajarannya kepada hari akhirat, sehingga dia akan tetap bekerja dengan semangat, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan sepenuh hati, tidak mencuri-curi waktu, tidak menyia-nyiakan, karena apa yang dilakukan, apa yang dia kerjakan, jika dia mencuri-curi waktu atau korupsi waktu, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu wahai Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Guru yang ideal adalah guru yang senantiasa menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa apa yang dia kerjakan sebagai mengajar semata-mata hanyalah penghambaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam pembelajaran, jika ada masalah-masalah, dia semata-mata dia hanya meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan murid-muridnya, mendoakan kebaikan dirinya, kebaikan orang lain, dan begitu seterusnya. Dia tidak pernah mengeluh karena dia hanya minta dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, artinya berilah kami jalan yang lurus. Di antara doanya adalah meminta kepada Allah agar senantiasa diberi petunjuk menuju jalan yang lurus, menuju jalan kesuksesan, menuju jalan as-sirat al-mustaqim, jalan yang benar, yaitu jalan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat dan karunia kepada mereka, bukan orang-orang yang engkau benci dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Nah, jadi guru yang baik adalah guru yang senantiasa meminta kepada Allah untuk perbaikan dirinya,
dan dia senantiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya agar senantiasa berjalan di jalan yang benar, dan juga meminta kepada Allah untuk murid-muridnya, untuk anak didiknya agar senantiasa menjadi orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus, orang-orang yang berjalan di jalan orang-orang sukses, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin, dari orang-orang para nabi, para utusan, para syahid, dan orang-orang yang soleh, menjadi manusia-manusia yang soleh. Ini adalah kriteria guru yang baik, guru yang memiliki nilai-nilai spiritual. Dengan nilai-nilai ini, maka guru yang memiliki nilai-nilai spiritual ini, maka dia akan tetap semangat. Dia akan tetap tahan banting, dia akan tetap bekerja, berusaha dengan ikhlas di luar batas-batas material, karena dia memiliki nilai yang lebih tinggi dari hanya sebagai kepentingan-kepentingan material. Karena jika seorang guru mengajar, mendidik hanya ingin mendapatkan materi semata, maka saya yakin dia tidak akan lama untuk menjadi guru, atau dia akan asal-asalan menjadi seorang guru, atau dia akan menjadi guru yang gagal, guru yang tidak enjoy, guru yang tidak semangat, guru yang apatis. Dia akan selalu mengeluh kepada siapa saja, dan dia akan selalu menyalahkan keadaannya, menyalahkan temannya, menyalahkan bawahannya, menyalahkan muridnya, menyalahkan gurunya, menyalahkan atasannya, dan lain sebagainya. Karena itu, kalau kita ingin menjadi guru yang ideal, maka kita harus menjadi guru yang spiritualis, guru yang memiliki nilai-nilai spiritual seperti yang saya sampaikan di atas. Saya kira itu mungkin pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas kriteria yang kedua, yaitu yang memiliki intelektual yang tinggi atau rasional. Sekian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.